Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adika Permana dengan NIM 22121711060. Di sini saya akan membahas soal dari materi dioda Zener, mata kuliah elektronika analog. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian ini, akan tetapi dengan nilai yang telah ditentukan dengan spesifikasi atau soalnya seperti berikut. Nomor 1, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs sama dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis. Catatan, nilai Z2 atau dioda Zenernya diganti dengan digit akhir NIM masing-masing. Yang kedua, jika Z1 atau dioda Zener 1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Yang ketiga, jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Yang keempat, hitunglah daya dioda Zener 1 dan dioda Zener 2 pada soal nomor 3. Yang pertama adalah apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs sama dengan 15 volt? Vs-nya sama. Dan catatan nilai Z2-nya diganti dengan digit akhir NIM. Di sini digit akhir NIM saya adalah 0, maka Z2-nya adalah 0. Yang pertama adalah mencari Vout. Vout sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Vout atau tegangan output sama dengan VZ1 ditambah dengan VZ2. Maka Vout sama dengan VZ1 adalah 6 volt ditambah dengan 0 volt. Maka Vout sama dengan 6 volt. Kemudian setelah mencari tegangan output, mencari arus beban IL dengan rumus tegangan output dibagi resistansi hambatan. IL sama dengan Vout dibagi dengan RL. Resistansi hambatan. Maka IL sama dengan outputnya adalah 6 volt dan resistansi hambatannya adalah
1 kilo ohm. Maka IL sama dengan 6 miliampere. Kemudian setelah IL-nya diketahui, dicari IS-nya atau arus pada sumber. IS sama dengan Vs dikurang Vout dibagi Rs. Vs tegangan sumber dikurangi dengan Vout dibagi dengan Rs, hambatan sumber. Rs. Maka IS sama dengan Vs-nya itu 15 volt. Kemudian Vout-nya adalah 6 volt. Dibagi dengan resistansi sumbernya sebesar 300 ohm. Maka IS-nya adalah IS-nya adalah 9 volt. 9 volt dibagi 300 ohm. Maka IS sama dengan 0,03 ampere. Jika dikonversikan ke dalam miliampere, IS sama dengan 30 miliampere. Kemudian, apakah terjadi regulasi? Syarat untuk terjadinya regulasi adalah
adalah I. Arus IS harus lebih besar daripada arus IL. Di sini IS sama dengan 30 mA dan IL-nya adalah 6 mA. Maka oleh karena itu, pada perhitungan ini akan terjadi regulasi karena nilai IS-nya lebih besar daripada nilai IL. Kemudian untuk nomor 2, jika Z1 dihilangkan atau dioda zinder 1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Berikut ada rangkaiannya jika Z1-nya telah dihilangkan. Maka yang pertama adalah mencari V outputnya. Di sini V outputnya adalah nilai dari Z2. Z2. Maka V out-nya sama dengan 0 volt. Kemudian mencari nilai arus pada beban sama dengan V out dibagi dengan RL. Kemudian IL-nya sama dengan V outputnya adalah 0 volt. Kemudian RL-nya adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Maka IL-nya sama dengan 0 volt. Setelah IL-nya diketahui, kemudian mencari IS atau arus sumber. Arus sumber adalah Vs dikurang V out Vs dikurangi V out per Rs
Vs-nya di sini adalah 15 volt. Dan Vout-nya 0 volt. RS-nya 300 ohm. 300 ohm. Maka IS sama dengan 15 volt dibagi 300 ohm. Maka IS sama dengan 0,05 ampere. Atau jika dikonversikan ke miliampere, IS sama dengan 50 miliampere. Kemudian apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Syarat untuk terjadinya regulasi adalah nilai IS harus lebih besar dari IL. Di sini IS-nya 50 mA dan IL-nya 0. IL-nya ini 0 mA. Maka karena itu pada perhitungan ini akan terjadi regulasi. Kemudian nomor 3, jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Z1-nya 10 volt. Yang pertama-tama mencari dulu Vout-nya. Vout sama dengan VZ1 ditambah VZ2. VZ1 di sini adalah 10 volt dan VZ2-nya 0 volt. Maka V output sama dengan 10 volt. Setelah itu mencari nilai IL-nya. IL sama dengan Vout per RL. Vout sama dengan 10 volt. RL-nya adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Maka IL sama dengan 10 miliampere. Kemudian setelah itu mencari arus IS-nya dengan rumus VS dikurangi Vout per RS. VS-nya sama dengan 15 volt dikurangi V output-nya 10 volt dengan nilai RS-nya 300 ohm. 300 ohm. Maka IS sama dengan 5 volt dibagi 300 volt
sama dengan 0,017 ampere. Atau jika dikonversikan menjadi 17 miliampere. Apakah masih terjadi regulasi? Syarat untuk terjadi regulasi adalah nilai IS harus lebih besar daripada arus L atau arus beban. Di sini arus IS-nya adalah 7 miliampere, sedangkan IL-nya 10 miliampere. Oleh karena itu, pada perhitungan ini akan terjadi regulasi. Kemudian nomor 4, hitunglah daya DZ1 dan DZ2. Sebelum terlebih dahulu mencari nilai IZ-nya. IZ di sini diketahui adalah IS dikurangi IL. IZ sama dengan IS dikurangi IL. IZ sama dengan IS-nya adalah 7 miliampere. 17 miliampere. Dan IL-nya adalah 10 miliampere. Maka IZ-nya sama dengan 7 miliampere. Kemudian setelah itu kita cari daya pada DZ1. Dengan rumusnya adalah PZ1 atau daya pada Z1 sama dengan IZ dikali dengan VZ1. PZ1 sama dengan IZ dikalikan dengan VZ1. PZ1
sama dengan IZ. Di sini adalah 7 mA dan VZ-nya VZ1 10 volt. 10 volt. Maka PZ1 sama dengan 70 miliwatt. Kemudian yang terakhir adalah daya pada dioda Zener kedua dengan rumus PZ2 sama dengan IZ dikalikan dengan VZ2. PZ sama dengan 7 mA dikalikan dengan VZ2-nya 0. Maka PZ2 sama dengan 0 miliwatt. 0 miliwatt. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan walaupun ucap. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.